Apabila mengetahui Reka begitu hebat, dia pasti tidak akan merebut Elisa darinya. Kali ini, dia diratapi oleh Reka, mungkin hidupnya akan menjadi sangat susah. Di kota Geffen, mungkin dirinya sudah tidak punya tempat berdiri di kota Geffen. Dia telah melakukan persiapan untuk melarikan diri. Menjual seluruh properti yang di kota Geffen, mencari jalan keluar di tempat lain. Pada saat dia berjalan masuk ke dalam sebuah gang kecil, terdapat sebuah mobil tanpa plat mobil menghalangi jalan keluarnya. Jantung si gendut Toms berdebar kencang, mengira bahwa dirinya telah dikepung oleh pasukan Reka. Sehingga dia membalikkan badan, ingin melarikan diri, namun, tidak tahu sejak kapan, pada ujung gang satu lagi dihalangi oleh sebuah mobil tanpa plat mobil juga. Begitu pintu mobil terbuka, terdapat 8 pria gagah mengenakan kemeja hitam dan kacamata hitam, mengepungi dirinya dari kedua ujung gang. Si gendut Toms merasa sangat panik, reaksi pertama adalah memanjat tembok untuk melarikan diri. Karena badannya terlalu gemuk, telah mencoba beberapa kali, namun tidak berhasil. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam telah berjalan ke sampingnya, bergegas menangkapnya. Si gendut Toms berkata dengan putus asa, siapakah kalian? Aku kenal bos underground kota Geffen, kalian tidak boleh menyentuhku. Pemimpin pria berjubah hitam mendengus dingin, orang yang kami cari adalah bos underground kota Geffen. Mohon pergi bersama kami, ada yang ingin menjumpaimu. Seketika si gendut Toms tertegun. Mereka ingin berurusan dengan bos underground kota Geffen. Mengapa mereka menangkapku? Si gendut Toms bergegas menjelaskan, kalian pasti salah paham, aku. Akan tetapi, pria berjubah hitam sama sekali tidak mendengar penjelasannya, langsung menekannya di atas lantai, mengikat dan melempar masuk ke dalam mobil, kemudian langsung pergi. Tomota Group. Zeus berjalan masuk ke dalam ruangan kantor Tokia dengan ekspresi wajah lelah. Kemudian melempar dokumen ke atas meja, terduduk di atas sofa dengan lesu, melepaskan sepatu, mengangkat kedua kaki kurus dan ramping ke atas meja. Tokia yang sedang bekerja, mendongak melirik ke arahnya dan berkata, kenapa, kamu terlihat seperti baru melahirkan anak. Zeus merasa sangat kesal, Kak, apakah kamu masih punya hati nurani? Aku melakukan semua ini demi dirimu, apakah pantas kamu berkata seperti ini? Coba kamu lihat kaki ini. Tokia, menjadi lebih ramping dan lebih putih, apakah kamu datang ke sini untuk memamerkan kakimu? Zeus, Sid, apakah kamu tidak menyadari kakiku sedikit bengkak? Demi bergabung dengan proyek Desa Madrun, aku telah mengelilingi Desa Madrun, kakiku hampir patah. Tokia memperhatikan kaki Zeus, menyadari bahwa kakinya sedikit bengkak. Tokia berkata, sudahlah, hanya begitu saja, punyaku lebih parah darimu. Zeus, aku tidak percaya. Tokia langsung mengangkat kedua kaki putih ke atas meja, coba kamu lihat lututku. Begitu Zeus melihat kaki Tokia, dan berkata, Sid, Kak, mengapa sebelumnya aku tidak menyadari bahwa kamu begitu tidak tahu malu? Lutut Tokia sedikit lebam, bengkak dan lecet. Tokia terpana, kenapa aku tidak tahu malu? Zeus, apakah aku perlu memperjelaskan lagi? Tidak menyangka, selera kakak ipar begitu berat, ternyata suka masuk lewat pintu belakang. Hicks, sama sekali tidak tahu harus menyayangi seorang wanita, apakah dia tidak bisa menyuruhmu berlutut di tempat yang lebih lembut? Tokia menyadari bahwa Zeus telah salah paham. Ekspresi wajahnya terlihat muram, Zeus, aku akan membunuhmu. Zeus, tolong. Wanita pezina ingin membunuh orang. Pada saat mereka berdua sedang bergurau, Reka berjalan masuk ke dalam. Begitu berjalan masuk ke dalam, pandangannya langsung tertuju pada keempat kaki putih ramping, tidak bisa memindahkan pandangan. Seluruh pria yang di dunia ini, tidak memiliki perlawanan terhadap keempat kaki ini. Seketika pipi Tokia memerah karena malu, bergegas menurunkan kedua kakinya. Sedangkan Zeus sama sekali tidak merasa malu, bahkan menggoyangkan kedua kakinya dan melecehkan Reka, kakak ipar, apakah kedua kaki adik iparmu terlihat menarik?
Reka bergegas memindahkan pandangan ke arah lain. Tokia menahan amarah dan berkata, Hicks, syukur kamu masih punya akal sehat. Reka bergegas mengalihkan topik pembicaraan, visi, bagaimana perkembangan bisnis di desa Madrun. Zeus berkata dengan ekspresi wajah sombong, jika aku yang bereaksi, satu orang dapat melakukan dua pekerjaan, tentu saja harus melakukan dengan sempurna. Reka tersenyum simpul, baiklah, apabila begitu. Ngomong-ngomong, sudah saatnya kamu harus menaikkan gajiku. Tokia menganggukkan kepala, iya, berhasil mendapatkan proyek desa Madrun, kerja bagus, aku akan menaikkan gaji sebanyak 1 juta untukmu. Reka berkata dengan tidak puas, hanya 1 juta saja, terlalu sedikit. Tokia, sudah, bersyukurlah. Mendapatkan sebuah proyek akan menaikkan gajimu sebanyak 1 juta, ini merupakan tunjangan paling tinggi. Reka menyeringai, apakah kamu menganggap aku sebagai idiot? Mendapatkan proyek senilai 20 miliar, hanya menaikkan gaji sebanyak 1 juta, kamu benar-benar sangat pelit sekali. Reka berkata, satu proyek senilai 1 juta, tetapi aku telah berhasil mendapatkan 2 proyek di desa Madrun. 2. Ekspresi wajah Tokia terlihat linglung, selain proyek pariwisata desa Madrun, apakah masih ada lagi? Reka, masih ada titanium. Tokia melihat ke arah Zeus dengan bersemangat, visi, apakah itu benar? Kedua mata Zeus berbinar-binar. Iya, hahaha. Tokia tertawa terbahak-bahak tanpa menjaga image. Kekurangan perusahaan kita di dalam bidang konstruksi adalah tidak memiliki titanium sendiri. Semuanya hanya mengandalkan supplier untuk menyuplai. Sekarang terdapat pabrik titanium, dapat memenuhi kekurangan ini. Reka, kerja yang bagus. Apabila begitu aku akan menaikkan gajimu sebanyak 1 juta. Melihat Tokia merasa gembira, Reka merasa sangat senang juga. Tokia, kamu harus menaikkan gajiku sebanyak 1 juta lagi. Tokia menasehati, Reka, gajimu sekarang sudah mencapai 13 juta, sudah dapat membuatmu hidup berkecukupan. Manusia harus bersyukur, jangan terlalu serakah. Terutama pria jomblo yang sepertimu, kamu harus mengetahui penempatan posisi dirimu sendiri, jangan terlalu menyombongkan diri dan serakah. Reka menyeringai, kenapa aku adalah pria jomblo? Bukankah kamu adalah istriku? Membahas masalah ini, seketika Tokia merasa sangat marah. Aku sudah pernah bilang, jika tidak ada segmen penting itu, aku tidak akan mengakui bahwa aku adalah pacarmu. Reka merasa linglung, sebenarnya segmen yang mana, sungguh memusingkan. Zeus tersenyum kepada Reka, kakak ipar, semangat, aku percaya kamu pasti bisa. Reka menghelakan nafas, berkata, lupakan saja, jangan membahas masalah ini dulu. Kamu harus menaikkan gajiku sebanyak 1 juta. Karena, selain proyek pariwisata desa Madrun dan titanium, aku baru saja mendapatkan sebuah proyek baru lagi. Apa? Kedua mata Tokia membelalak. Zeus melompat berdiri dari sofa juga. Mendapatkan sebuah proyek lagi. Bahkan semut kecil saja tidak segiat kamu. Zeus berkata dengan tidak sabar, kakak ipar, kamu mendapatkan proyek apa lagi? Reka, oh, sebenarnya begini, taman kanak-kanak Rina diberhentikan sampai waktu yang ditentukan. Agar bisa memberikan lingkungan pendidikan yang baik kepada Rian, sehingga... Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu memotong percakapan Reka. Tokia, silahkan masuk. Begitu pintu terbuka, seorang wanita berseragam putih berjalan masuk ke dalam. Wanita yang berjalan masuk ke dalam adalah sekretaris pribadi Petrus. Sekretaris tersenyum pada Tokia dan berkata, Tokia, visi, tepat sekali kalian semua ada di sini. Tokia berkata dengan penuh hormat, Nona Balran, silahkan duduk, kamu jarang datang ke tempatku, benar-benar tamu langka. Sekretaris Balran tersenyum simpul, tidak perlu, aku datang ke sini untuk mengantar kontrak ini saja, perusahaan terdapat banyak pekerjaan yang harus dikerjakan lagi. Tokia dan Zeus berkata dengan linglung, mengantar kontrak. Kontrak apa?